Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Masih nemenin kalian sahur di pagi hari ini, masih di Jendela Ramadan Indonesia, masih dalam pandemi COVID-19 juga ya. Entah kapan ini berakhirnya, tapi kita harus optimis terus bahwa ini akan segera berakhir ya. Nah, bicara tentang menghadapi COVID-19 ini, sebenarnya peranan setiap manusia di muka bumi ini dibutuhkan. Entah itu pria, entah itu wanita dibutuhkan. Nah, sekarang saya tuh mau bahas tentang peranan wanita, karena wanita ini luar biasa peranannya. Tahukah Anda bahwa wanita itu sebenarnya tidak lebih jago masak dibandingkan pria? Terbukti bahwa 70% koki itu adalah pria. Coba pikirkan. Tukang bakso, abang tukang bakso. Abang tukang bakmi. Nggak ada kan? Ibu tukang bakso nggak ada. Jadi pria itu lebih jago masak. Tapi wanita ternyata lebih jago dalam hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Ya. Medis banyakkan wanita. Beneran. Jadi kadang-kadang kita mikir tuh, oh wanita harusnya jago ini. Ternyata nggak. Beda dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Contoh, saya punya artikel-artikel tentang luar biasanya wanita. Coba kasih lihat yang pertama, nih ada artikel. Cerita Erlina Burhan, jalani peran dokter dan ibu rumah tangga. Erlina Burhan ini adalah ketua dokter paru di Indonesia kalau tidak salah. Dan dia ini sekarang juga jadi gugus tugas yang pertama paling depan untuk menangani COVID-19. Ini dokter kesayangan gue sebenarnya. Saya udah ketemu dia berkali-kali. Yang kedua ada jurnalis perempuan di tengah pandemi COVID-19. Nah ini dia. Nah jurnalis wanita ini banyak sekali yang akhirnya harus meliput ke tempat-tempat yang sebenarnya keras gitu ya, atau rough gitu ya. Anda pernah dengar nggak cerita Najwa Shihab itu harus meliput ke daerah peperangan pada saat itu. Jadi lagi tembak-tembakan di belakang, dia di depan ngumpet. Pokoknya hal-hal yang kita pikirkan kalau cowok aja belum tentu berani. Ini tugas jurnalis wanita. Lanjut. Rachel V-nya, oh kita tahu lah ya, Rachel V-nya donasi 7 miliar lebih untuk atasi corona. Dan yang menarik, Rachel V-nya ini pernah mau dikasihkan Muri. Karena mengumpulkan donasi tercepat bla 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 gitu, tapi sama Rachel ditolak. Saya juga setuju ditolak. Karena ngumpulin donasi itu bukan pertandingan gitu. Jadi ngapain kasih Muri? Emang pertandingan? Kok jadi kompetisi? Anda itu gimana sih? Lanjut. Bantu warga terdampak corona, Najwa siap kumpulkan donasi 11,5 miliar. Oke, berarti dia yang wajib dapat Muri kalau gitu sekarang ya. Karena sudah 11,5 mengalahkan Rachel V-nya. Ini adalah contoh wanita-wanita yang hebat ya. Wanita-wanita yang hebat. Nah, gue punya bintang tamu di depan gue sekarang ini. Dia adalah, aktris yang gemar olahraga, tomboy, apalagi ya, peduli pada lingkungan dan alamnya. Ada artikelnya coba. Kelly Tandiono pungut sampah bekas pakai karung beras saat traveling. Ini di mana? Itu di Komodo. Di Pulau Komodo. Iya. Oh. Ngapain lu di sana, ngapain? Kalau kemarin ini aku lagi diving. Lagi diving. Lagi diving. Oke. Lu tuh ini ya hobi snowboarding ya? Snowboarding juga. Snowboarding, diving, everything extreme, even triathlon. Terus ya semuanya yang lumayan ekstrim. Lu ngelakuin triathlon? Iya. Kuat? Iya. Kuat dong. Luar biasa ya. Serius kuat? Kuat. Ih, keren loh. Nanti aku ajakin gimana? Enggak, makasih. Saya masih peduli pada jantung saya. So how are you anyway? Apa kabar? I'm good. How are you? Apa kabar? Baik. Di rumah aja gimana rasanya? Bit going crazy, but I'm enjoying it as well. Oke. Karena bisa ngelakuin sesuatu yang biasanya nggak bisa dilakuin, seperti habisin novel atau novel? masak. Biasanya aku nggak pernah masak. Ya karena tampang lu memang bukan tampang wanita ibu rumah tangga baik-baik yang bisa jaga anak, bisa masak, enggak. Tapi sekarang jadi jago masak loh. Iya. Every day aku masak sekarang. Setiap hari. Buat suami? Buat sendiri sih. Lu udah nikah kan? Udah. Nah terus? Suami di Singapura. Nah begitu lockdown gimana dong? Sebenarnya udah biasa juga sih. Kan dalam setahun paling nggak syuting misalnya 2-3 bulan kemana udah biasa juga. Jadi nggak ketemu nggak apa-apa lah ya. Nggak ketemu nggak apa-apa. Tapi anyway, kemarin ngumpulin donasi kekumpul berapa? Thankfully udah sekitar hampir 120 juta lah ya. Nggak dapat Muri Anda. Ya udah. Kalah saya sama Mbak Najwa
Tapi buat apa itu? Itu aku lagi ngumpulin dana sama tim saya buat beli APD untuk medical team, terus sama sembako. Gitu. Sama sembako? Sama sembako juga. Jadi kita setiap minggunya kita bagi-bagi sih. Pertanyaan klise, kenapa lu melakukan hal tersebut? Karena yang aku lihat kayaknya kita enak banget ya bisa di stay at home aja gitu kan. Perasaannya jadi saya gimana ya, senang aja gitu loh, maksudnya bisa membantu sesama lagi di tengah pandemi dan kita semua lagi susah juga kan. Gitu. Jadi why not di tengah pandemi gini lagi susah kita bisa berbantu sesama aja sih. Ya tapi agak sulit kan melihat siapa yang diprioritaskan dulu, itu agak sulit loh. Nah emang iya, jadi you know it's so funny, aku pertama kali kan aku ke lapangan dan aku sebenarnya agak lumayan shock karena kan aku belum pernah masuk kan merasakan gimana ya yang terjadi di sana dan pas aku di lapangan tuh pas membagikan tuh mereka sangat senang sekali dan rebutan. Jadi kan you know how it is, maksudnya mereka buat makanan aja tuh sampai sebegitunya gitu loh. Jadi you know that they really need it gitu sih. Dan lu cerita seperti ini ngingetin gua itu lagi ya, kemarin yang inget ada kan yang udah ketangkap katanya sekarang yang YouTuber yang bikin prank. Oh my god, ya itu pingin gua nggak sih? Sumpah deh. Oh my god, I don't want to deal with her. Itu kenapa bisa begitu ya di tengah-tengah pandemik tuh bisa berani-beraninya ngeprank orang seperti itu. Iya kan sih kata lu tadi kan sih. ketika ngelihat orang-orang yang mendapatkan itu aja bahagianya luar biasa kan artinya kan. Berarti emosinya tuh kan sampai seperti itu. Ternyata terus ada orang yang ngelakuin itu hanya untuk bikin prank supaya bisa masuk YouTube doang. Iya itu gila dikasih sih. Batu, sampah dan sebagainya. Iya makanya. Katanya si polisi juga bercanda. Kamu bentar lagi bebas kok, tapi bohong kata polisi. Kan dia juga gitu, minta maaf tapi bohong katanya. Iya. Anyway, how's business? Gimana bisnis? Berantakan kah? Aduh. Jadi ceritanya tahun ini aku baru buka office kan. Baru buka office. Tahun ini. Bulan Februari. Tutupnya? Aku stres gitu, aduh ini gimana ya. Jadi sekarang aku jualinnya online. Oh, online gitu. Tapi tetap lah ya kita optimis ya. Yes, kali ya. itu cuma salah satu cara sih, just be optimist. Iya. Cuma satu-satunya cara apa salah satu cara tadi? Salah satu cara. Dan satu-satunya cara. Ya memang gitu, kita harus optimis lah. Tapi bagus banget tadi ketika ngelihat Kelly dengan sebuah kesibukannya, ya walaupun lagi di rumah aja juga, tapi dia pengusaha, rajin donasi, pokoknya keren lah. What you do is amazing. What you do is amazing. Thank you. Jangan lupa donasi juga ya. Oh siap. Saya kalau donasi itu tidak pernah cerita-cerita, karena jarang. Jarang tapi gede gitu loh. Jarang tapi gede gitu. Tapi ini ada teman gue juga, dia pandai mengelola keluarga. Kita nggak tahu nih kalau masa pandemi seperti ini gimana. Langsung aja ini ada Mona Ratuliu. Hai, apa kabar ya? Katanya lagi di rumah aja juga. Iya betul, lagi di rumah aja nih, beserta anak 3, yang keempat masih di perut. Wih. Oh wow. Wow. Ini maaf, Anda hamil ini karena kebanyakan di rumah aja, nggak ada hiburan apa gimana mas? Ini hamil udah 8 bulan deh, udah 9 bulan. Jadi sebelum pandemi, jadi udah di rumah aja sebelum pandemi kayaknya. Oh iya. Gimana ngurusin anak banyak gitu? Kan nggak ada kerjaan nih, gabut katanya. Wah enggak sih, sebenarnya mereka kan 3-3-nya masih sekolah dari rumah tuh. Wah seru banget pokoknya, komunikasi sama guru segala macam. Dan sekarang tuh 3 hari sekali bahkan lebih mereka makannya di rumah. Jadi kita mikirin menu, terus kelola belanjaan segala macam itu aja udah seru banget, belum yang lain-lain. Gue sedih dengernya. Kenapa sih? Kenapa sedih? Gue duda soalnya. Maaf nih ya, bukan maksud menyindir. Aku harus belajar banyak sih. Jadi lu ngurusin makanan suami juga? Ya iyalah. Oh yang gitu. ngurusin siapa? Istri tuh gitu ya? Oh, nggak ditinggal-tinggal keluar kota, keluar negeri gitu nggak? Kan lagi di rumah aja. Lagi di rumah. Di rumah aja kan bisa, satu di Singapura atau di Indonesia kan bisa. Bisa begitu ya? Ada yang begitu. Kan tipe wanita beda-beda. How do you find your me time? Kalau me time sih biasanya anak-anak udah tidur tuh, baru kita mau nonton apa atau mau ngapain gitu ya. Kalau Mau ngapain tapi maksudnya? orang Mau
kan udah malam tuh. Iya, Ah, kan banyak yang bisa lakuin. ngapain? Sekarang ibu-ibu lagi nonton drakor, ayo. Emang bapaknya ikut nonton drakor? Ikut loh, laki gue ikut. Dia kayak romantis ya suami ini Jadi kayaknya nih. ikut aja istri. Terpaksa. Jadi dia ngikut aja. Oh, Lu dengerin nggak dia tadi? Apa? Kesian ya suaminya, gabut, bucin. Gak ada bagus-bagusnya loh. Dia tadi gak ada bagus-bagusnya. Dia ngomong tuh gak ada bagus-bagusnya dia tadi ya. Ya, Itu paket lengkap. Suami kayak begitu. anyway, gimana lu jaga kesehatan? Kan sekarang katanya meningkatkan imunitas tubuh itu adalah the only way we can fight it. Satu-satunya cara kita ngelawan ini. Gimana jaga kesehatan di rumah? Sebenarnya kalau buat ibu-ibu lebih mudah ya, karena kan anak-anak nggak jajan. Jadi benar-benar apa yang disediain di rumah itu yang mereka makan. Ya tergantung kitanya aja, kita mau nyediain apa, kita nyediain makanan sehat apa nggak sehat. Ketika kita nyediain makanan sehat ya mau nggak mau itu yang mereka makan kan. Sebenarnya lebih mudah sih buat anak-anak gitu. Maksudnya buat Olahraga nggak? Nah, olahraga itu memang akal-akalannya kita deh, karena kita tuh tinggalnya di apartemen, mau ke bawah juga agak-agak resiko gitu. Jadi ya olahraga di rumah ya bareng-bareng main game tapi yang bergerak gitu kan, ada tuh yang pakai maaf. Lu tuh mentok suami lu itu main sama anak lu bukan olahraga tapi main TikTok. Iya benar, itu juga termasuk salah satu. Kan yang penting bergerak. Kan sama lu juga. Gak usah ikutan jawab lo. Gue pernah dipaksa sama suaminya dia main TikTok. Oh iya. Iya. Ih, Seru. Dengan Bergerak gaya gitu. iya. Mana suami lu mana coba? Mana lihat? Mana? Wih. Hai. Wih Oi, di. hai. Aja, hai Kelly. Apa kabar? Hai, baik. Ini ya. Kok beardnya lucu? 2 bulan yang lalu dia rambut masih hitam, jenggot belum ada. Mungkin kalau ketemu istri terus stres gitu. Jangan lihat ubannya dong. Kita boleh beruban tapi tetap alay. Ya, yuk Iya. TikTokan lagi yuk. Kita project kita Enggak. Makasih. Lu mau nanya apa kan sebagai keluarga? Gimana kalian berantem nggak di situ? Kita happy banget. Masa? Soalnya jujur aja apa yang selama ini kita tanam, ini saatnya Ini kita yang kita tuai sekarang nih. Apakah dia adalah istri yang hebat di rumah bisa mengurusi semuanya? Coba suaminya menjawab. lagi cuti jadi istri Dia lagi sebenarnya cuti. dan jadi ibu, karena kan hamil 9 bulan gerakannya nggak terlalu gesit. Sekarang Indra yang mau ambil alih. Enak Jadi kan? sekarang peranannya diambil sama bapaknya dulu. Hebat. Oke. Multitasking. Oke. Jadi memang di awal kan memang di pernikahan kita selalu berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Nah ini saatnya nih gue pengen tunjukin bahwa walaupun dia lagi hamil 9 bulan dan dengan 3 anak, alhamdulillah gue bisa survive lah selama ini. Begini, Ini kesempatannya di bentar. Tapi kalau misalnya dia lagi tidak hamil, berarti dia nih istri yang hebat dong, bisa jaga rumah, bisa bersihin rumah, bisa apa? Maksudnya dia istri yang wanita yang luar biasa kan? Wanita yang luar biasa kan dia kalau tidak lagi hamil? Iya. lumayan lah. Hamil nggak hamil luar biasa. Nggak, kenapa lu hamilin terus? Gue tanya. Gini, tujuannya kita itu biar selalu nggak merasa tua. Dengan Punya anak kita kecil punya anak terus. punya anak Jadi nanti anaknya TK terus nanti dia. begitu gua ini kan anak gua yang Dia senang yang gaul sama keempat ibu-ibu ini. muda di sekolahan. mama muda, mama Jadi- muda. Jadi Itulah jadi dia. dia pengennya punya anak yang usianya balita terus, Oh, gaul sama ibu-ibu oke. muda. Ya, tapi memang butuh wanita hebat lah untuk bisa mengerti suami seperti ini ya. Iya. Ya, benar-benar. Oke. Tolong dijawab, Mona, wanita hebat menurut versi kamu apa? Wanita hebat tuh menurut gue sih semua wanita hebat ya, karena pasti jadi sumber energi minimal di keluarganya sendiri gitu. Nah kalau sekarang di masa pandemi ini nih wanita-wanita hebat nih mesti jadi sumber energi juga buat banyak orang gitu, bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Apapun pilihannya terserah deh. Kalau gue sekarang di Instagram tuh lagi senang mempromosiin teman-teman perempuan, teman-teman UKM, wanita yang suaminya di kecil. PHK terus akhirnya jadi bikin bisnis makanan gitu. Kita bantu promosiin supaya roda ekonomi ini berputar terus. Ya, Banyak terutama banget yang bisa perekonomian dilakukan lokal ya. sekarang. Ya, Iya. ya, Banyak. Benar-benar. Jadi wanita tuh bisa support wanita. Wanita bisa mensupport semuanya lah ya, intinya keluarga, suami dan sebagainya. Thank you Mona dan suami Anda.
Makasih. Terima kasih udah ngobrol. Dah. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Oke, thank you. Nah, udah udah belajar sesuatu kah? Enggak ya, jangan aja. Nah, beda. Kan setiap orang berbeda-beda. Iya, makanya tadi gua belajar sesuatu tapi nggak, lu punya karakter semuanya kan beda. Nggak bisa orang mengikuti satu tipe orang, lu mengikuti jadi sukses nggak? Benar. Anda dengan Atau nggak bisa ngambil poin-poin yang positifnya aja. hamil terus? Tapi itu dia. Menurut lu lah ya, perempuan yang keren. Nah, definisinya seorang Kelly ya. I'm not talking about Mona Ratuliu, I'm not talking about yang lain, tapi you. Kalau menurut gua, perempuan yang keren itu perempuan yang bisa mengekspresikan diri dia Oke. tanpa takut ya, dan bisa juga mengutarakan isi pikiran dan hatinya, dan juga mencintai family-nya dia, mencintai lingkungan, mencintai sekitarnya dia. Yang pastinya harus bisa menginspirasi dan memberikan dampak yang positif ke orang lain. Dan Iya. bisa berekspresi tanpa takut Tanpa lah ya. takut Tanpa gitu. takut ya. Oke. Gitulah. You know, you're amazing. I love talking to you. Thank you, Mudah-mudahan you kita too. ketemu lagi ya nanti ya. Yes. Nanti mampir-mampir lagi, kita ngobrol lagi. Okay, Banyak will do. banget yang mau gue omongin sama lu sebenarnya tentang olahraga lu dan sebagainya. Oke. Nah, itu dia tadi wanita-wanita hebat. Dengan definisinya yang berbeda-beda pasti ya. Definisinya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan orang lainnya karena punya karakter pribadi yang berbeda-beda, punya tujuan hidup yang berbeda-beda, punya jalan hidup yang berbeda-beda, aktivitas yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Tapi hebat, tetap hebat ketika dia berguna untuk masyarakat, itu pasti. Nah, kita akan tetap berbicara tentang wanita-wanita hebat dan nanti setelah ini saya akan kedatangan Ibu Puan Maharani. Kita ada artikelnya nih. Nah, Ibu Puan Maharani, perempuan berperan besar atasi pandemi COVID-19. Jadi beliau mengatakan bahwa perempuan ini memiliki peran yang besar untuk mengatasi pandemi ini saat ini di Indonesia. Oke, nah kita mau bicara perannya seperti apa dan apa yang peran ibu lakukan untuk negara ini. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.